Pemirsa, Kang Ujang Bustami Cirebon dituduh syirik, dituduh musyrik. Saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tidak salah paham. Banyak orang yang tersinggung walafu. Saya hanya untuk mendakwahkan. Kita jangan pernah takut santet. Kita jangan pernah takut setan. Setan-setan belek yang terkutuk. Kita hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tanamkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu model mengkenen ke ya. Yang banyak menyakitin orang bikin susah, bikin orang sengsara, kepret pewes lah. Pemirsa, saya adalah penggemar dan sekaligus sobekernya Kang Ujang Bustami Cirebon. Tetapi sekarang lagi ada orang-orang atau sekelompok orang ya yang sedang menganggap atau bahkan menuduh Kang Ujang Bustami Cirebon ini sebagai pelaku kemusyrikan, selaku pelaku kesyirikan gitu. Mereka adalah golongan Salafi Wahabi. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah paham, supaya Anda tidak gagal paham. Karena jika dipotong-potong, di-skip, nanti tidak menemukan titik poin yang kita maksudkan seperti itu. Jadi begini ya para pemirsa. Saya ini adalah penggemar sekaligus sobekernya Kang Ujang Bustami Cirebon. Apalagi saya ini kan, mohon maaf ya kalau istilah bahasa Sunda itu abdi teh kaleresan hiji teueuh dugi ka Nyai Ratu Rara Santang. Jadi hiji teueuh sarangannya sareng Kang Ujang Bustami Cirebon teh itu. Insyaallah seperti itu ya. Jadi karena ada panggilan tersendiri, sekaligus saya juga ini kan santri. Alhamdulillah pernah ke pesantren gitu ya. Jadi melihat Kang Ujang Bustami yang bisa berdakwah di lahan atau di tempat dakwah yang sulit dilakukan orang lain, saya kagum. Karena beliau ini bisa berdakwah di tempat yang rawan, yaitu bersilaturahmi dan berusaha memperbaiki para praktisi yang kurang baik gitu, walaupun resikonya sampai nyawa gitu kan. Jadi saya kagum sama beliau gitu. Saya kagum dan saya sekaligus merasa ingin ikut andil karena sekarang ini Kang Ujang Bustami lagi banyak yang menyerang, diserang dari sana, dari sini, dari orang-orang, banyak sekali yang menyerang beliau gitu ya. Dan yang sekarang masif itu, mohon maaf ya, mungkin ada di antara para pemirsa yang tidak tahu. Ada sekelompok orang yang menganggap Kang Ujang Bustami Cirebon ini adalah pelaku kesyirikan. Jadi secara tidak langsung mereka itu menuduh Kang Ujang Bustami ini adalah musyrik gitu, pelaku musyrik. Siapakah mereka? Mereka adalah golongan Salafi Wahabi. Jadi Salafi Wahabi ini kalau kita simpulkan sederhana ya, orang-orang yang gampang atau mudah sekali mengkafirkan orang lain, memusyrikan orang lain, membid'ahkan orang lain gitu. Sedikit-sedikit kufur, sedikit-sedikit kurofat, sedikit-sedikit tahayul dan sebagainya. Orang-orang ini juga menyerang Kang Ujang Bustami Cirebon gitu. Oke, kita bahas ya satu persatu. Jadi alasan mereka menuduh Kang Ujang Bustami pelaku kesyirikan, kita bahas satu persatu. Tolong tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, orang-orang Salafi Wahabi ini menuduh Kang Ujang Bustami sebagai pelaku kesyirikan karena menurut mereka gitu, tidak ada khodam malaikat gitu. Tidak ada khodam malaikat menurut dalam Islam, menurut mereka gitu ya. Padahal subhanallah ya, para pemirsa, kalau menurut saya ini terlalu ceroboh ya mengatakan bahwa seperti demikian, itu sangat ceroboh. Mengatakan bahwa tidak ada khodam malaikat dalam Islam terlalu ceroboh. Kenapa? Hei, kalian yang kebetulan orang-orang Salafi Wahabi menonton video ini, dengerin saya nih. Dengerin saya. Emangnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat cuma 10? Hah? Emangnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menciptakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan cuma 10? Enggak.
Emangnya Allah itu seperti Allah itu maha hebat, maha pencipta, maha segala-galanya lah pokoknya. Masa menciptakan malaikat cuma 10? Enggak, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan banyak sekali malaikat. Anda ingin bukti? Pemirsa ingin bukti ya? Saya kasih tahu salah satu bukti aja sederhana. Dalam sejarah, dalam hadis-hadis sahih juga dijelaskan bahwa suatu hari Nabi pernah berdakwah ke tanah Taif. Lalu beliau ditolak, bahkan dicemooh, dilempari pakai batu sampai tumit beliau berdarah. Tumit Nabi itu sampai berdarah. Lalu singkat katanya, ada malaikat penjaga gunung menawarkan diri untuk memberi azab kepada penduduk, kepada masyarakat, kepada orang-orang yang mendurhakai tadi. Nah, garis bawahnya ya, yang kita bahas, ternyata ada malaikat penjaga gunung. Tidak hanya 10 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, enggak, nyatanya ada malaikat penjaga gunung. Ini hadisnya sahih loh. Kalau ada malaikat penjaga gunung, berarti insya Allah ada malaikat penjaga laut, ada malaikat penjaga sungai, ada malaikat penjaga pohon, ada malaikat penjaga apa namanya itu batu, ada malaikat penjaga awan, malaikat penjaga mati dan sebagainya. Allah itu maha hebat, maha menciptakan. Jadi jangan hanya membatasi malaikat Allah hanya 10, jangan. Bahkan nih, saya kasih bukti yang lain lagi ya. Dalam Al-Quranul Karim surat Ar-Ra'd ayat 11 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Artinya kesimpulannya seperti ini. Bagi manusia ya, bagi manusia Allah mengirim malaikat yang silih berganti dari arah depan dan belakang, yang kesemuanya itu menjaga manusia atas izin perintah Allah. Dalam Al-Quranul Karim dijelaskan ada malaikat penjaga manusia gitu, di depan dan di belakang. Dan ini firman Allah ini. Jadi ada malaikat penjaga gunung, itu jelas hadisnya. Ada malaikat penjaga manusia, juga ada Al-Quran, ada dalil di Al-Quran gitu. Bahkan mohon maaf ya, kalau kita nukil dalam sebuah kitab ya, kitab kuning nih, diceritakan suatu hari Sayyidina Ali itu didatangi orang-orang, ada yang laporan itu kurang lebih seperti ini artinya ya. Hai Sayyidina Ali, wahai Ali, ada orang-orang ya, kelompok dari daerah Murad ingin membunuh engkau, ingin membunuh Anda. Sayyidina Ali hanya menjawab dengan sederhana bahwa sesungguhnya manusia itu Allah kirimkan 2 malaikat penjaga. Saya ulangi lagi, Allah mengirimkan bagi manusia 2 malaikat penjaga yang menjaga manusia tersebut dari takdir-takdir kejahatan-kejahatan yang belum ditakdirkan kepada beliau. Jadi kesimpulannya, Sayyidina Ali itu percaya bahwa ada malaikat penjaga manusia yang disuruh oleh Allah, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia dari kejahatan-kejahatan selama belum datang takdir keburukan gitu. Kata Sayyidina Ali, kelanjutannya, ketika datanglah takdir buruk itu, maka malaikat akan menjauh dari manusia tersebut. Jadi waktunya apes ya apes, tapi secara faktanya, secara tekstualnya, secara makna tersirat dan tersuratnya bahwa ada malaikat penjaga manusia. Jadi mohon maaf ya, kalian para salafi wahabi yang terlalu fanatik dengan ustadz-ustadz kalian, jangan hanya menerima keterangan satu saja ya. Coba dah gali wawasan dari yang lain. Anda sih terlalu gimana ya, mohon maaf ya, mohon maaf, seperti katak dalam tempurung. Anda mengatakan bahwa di luar golongan kali ini ahli bid'ah, kitab-kitabnya itu kitab-kitab bid'ah, referensinya bid'ah gitu. Atau Anda juga mengatakan para kiai, para ustadz itu tidak maksum, bisa saja salah. Ya saya balikin lagi, emangnya ustadz Anda, para murabi Anda
tidak mungkin salah, mereka juga manusia loh, bisa juga melakukan kesalahan. Oke, itu yang pertama ya. Kesimpulannya, malaikat itu ada malaikat penjaga manusia juga loh, tidak hanya 10. Jadi hati-hatilah, jangan langsung memudah memusyrikan orang gitu ya. Yang kedua, orang-orang Salafi Wahabi ini menuduh Kang Ujang Bustami pelaku kesyirikan. Kata mereka, Kang Ujang Bustami ini kan bisa melihat dan bisa berinteraksi dengan jin. Kata orang-orang Salafi Wahabi, kalau bisa melihat dan berinteraksi dengan jin, berarti orang itu punya jin atau bahkan kesurupan jin atau kemasukan jin. Ini kata mereka ya, kata orang-orang Salafi Wahabi. Dengerin ya pemirsa, juga perhatikan ya. Kalau mereka mengatakan seperti itu, jika ada orang-orang yang bisa melihat dan interaksi dengan jin, bisa komunikasi dengan jin, berarti orang itu memiliki jin atau kemasukan jin. Saya balik tanya. Kalian para orang-orang Salafi Wahabi, orang-orang di antara kalian yang mengaku sebagai peruqyah syariah, mereka juga kan ketika melakukan ru'yah di tempat terapi mereka ataupun waktu terapi massal ru'yah gitu, ru'yah massal, mereka juga kan bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan jin. Berarti mereka juga kemasukan jin. Berarti mereka juga punya jin gitu. Ini kalian loh yang bilang, saya balikin lagi ke kalian gitu loh. Jangan langsung nuduh orang, oh kalau bisa komunikasi nih kemasukan. Enggak, jangan seperti itu. Jangan gegabah lah. Jangan gegabah ya. Tuduhan yang ketiga, katanya Kang Ujang Bustami ini adalah pelaku ruqyah syirki atau ruqyah yang mengandung kesyirikan. Sedangkan orang-orang Salafi Wahabi menganggap ruqyah yang mereka lakukan sendiri adalah ruqyah syariah, ruqyah atau terapi yang disyariatkan, terapi syariat gitu ya. Kalau Kang Ujang Bustami terapi kemusyrikan gitu. Kalian orang-orang Salafi Wahabi, jangan seperti itulah, jangan tergesa-gesa. Mohon maaf ya, jangan memonopoli agama lah, jangan seperti itu, jangan. Orang-orang yang diberi ilmu, kemampuan ru'yah, itu juga ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diberi kemampuan al-hikmah seperti Kang Ujang Bustami juga ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Malaikat saja mengakui tidak bisa apa-apa, hanya milik Allah yang tahu, hanya Allah lah yang maha mengetahui gitu ya. Kan dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata malaikat mengatakan, mereka berkata, Maha suci engkau wahai Allah, la ilma lana, kami tidak mengerti sesuatu apapun gitu, illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kecuali kecuali engkau beritahu kami gitu, sesuatu ilmu yang engkau beri ilmu kepada kami gitu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Mereka saja mengaku seperti, apalagi kita manusia ya harus mengakui segala sesuatu ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ilmu ru'yah, ilmu hikmah, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah ilmu hikmah ya, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269, insya Allah bunyinya kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha gitu. Allah itu memberikan ilmu hikmah kepada siapapun yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki, siapapun orangnya gitu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang sudah diberi hikmah, maka dia adalah orang yang sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Jadi wajar kalau misalnya Kang Ujang Bustami, menurut saya ya, kalau Kang Ujang Bustami merasa diberi kebaikan yang banyak, terus beliau membuka membuka terapi, membantu orang-orang yang terkena santet, membantu orang-orang yang konsultasi, ya wajar saja lah itu. Kalau ada efek-efek lain ya itu terserah beliau, tapi intinya beliau itu berdakwah di jalan yang baik. Nyatanya beliau juga silaturahmi ke praktisi, ingin diluruskan, jika tidak mau diluruskan ya mau nggak mau akhirnya kan tarung ilmu, adu ilmu, dan itu kan risikonya karena beliau dakwah gitu kayaknya. Tapi intinya bahwa ilmu ru'yah dan ilmu hikmah itu ya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sudahlah, jangan dimonopoli. Jadi para pemirsa, sayang ya, jadi mohon maaf ya, karena video ini khususnya di channel saya ini kan subscribernya sedikit ya, subscribernya sedikit, jadi sulit muncul di pencarian YouTube itu, sulit muncul. Padahal ini kan mencerahkan ya, apalagi bagi para penggemar atau para pencintanya Kang Ujang Bustami, kadang-kadang diombang-ambing oleh orang-orang, segelintir orang yang mengatakan Kang Ujang Bustami ini pelaku syirik lah, kemusyrikan lah, sebagai dukun lah. Ada lagi yang mengatakan dulu ya, ada yang mengatakan katanya Kang Ujang Bustami itu settingan lah ya. Kalau masalah settingan ini ada video saya ya, judulnya itu 8 bukti Ujang Bustami bukan settingan. Tapi karena tadi ya sulitnya muncul di pencarian YouTube itu karena sedikitnya subscriber. Jadi mohon maaf ya, kalau yang berkenan silahkan tekan tombol merahnya di subscribe gitu ya, supaya lebih mudah muncul di pencarian gitu ya. Jadi intinya saya simpulkan lah untuk perpanjang sekarang ini. Jadi Kang Ujang Bustami dituduh syirik, dituduh musyrik itu karena 3 hal. Yang pertama, karena menurut orang-orang Salafi Wahabi tidak ada khodam malaikat. Yang kedua, katanya kalau orang yang bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan jin berarti kesurupan jin. Terus yang ketiga, Kang Ujang Bustami pelaku ru'yah syirkiyah, ru'yah yang mengandung kesyirikan. Semuanya ditujukan, intinya bahwa Kang Ujang Bustami pelaku kesyirikan, punya khodam malaikat, padahal nggak ada khodam malaikat kata mereka ya. Bisa berkomunikasi dengan jin, interaksi dengan jin berarti punya jin, oh berarti menyekutukan Allah, malah bersekutu dengan jin kayak gitu. Terus nomor 3-nya melakukan ru'yah kesyirikan ya. Menurut saya, mohon maaf, jangan terlalu gegabah menilai seseorang seperti itu. Bahkan ya mohon maaf, sepengetahuan saya waktu dulu di pesantren, yang namanya syirik itu ada 2 kelompok ya, ada 2 golongan secara garis besar ya. Yang pertama adalah syirik yang jali, yang kedua adalah syirik khafi gitu ya. Kalau yang syirik jali itu yang terang-terangan mengaku syirik, kafir dan sebagainya, itu yang jali, yang jelas, yang terang-terangan gitu ya, yang terbuka. Kalau yang kedua adalah syirik khafi. Itu syirik khafi ini adalah syirik atau menyekutukan Allah yang terselubung. Contohnya apa yang syirik khafi ini? Yaitu sombong. Sombong merasa paling mengikuti sunnah, sombong paling mengikuti Nabi, sombong paling mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, terus sombong mengatakan paling benar. Itu najwa sombong termasuk syirik ya, namanya syirik khafi. Mohon maaf, jangan lupa di subscribe jika ini bermanfaat. Mohon maaf jika terlalu panjang ya durasinya.